Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi ya teman-teman ya. Diawali dengan unboxing ini ya, buka paket baju buat adik Michelle. Ini baju jaket ya teman-teman ya. Bisa jadi jaket dan bisa jadi atasan juga. Nah, ini brandnya dari Eika ya teman-teman. Bahannya tuh lembut banget, tebel. Terus ini cocok banget buat anak-anak gitu ya. Bahannya tuh enak banget ya, lembut terus nggak bikin gerah. Dan yang aku suka dari Eika itu desainnya tuh unik banget, tuh seperti ini bagian belakangnya. Dan apa namanya tuh, untuk satu model seperti ini tuh jumlahnya terbatas gitu ya, jadinya nggak pasaran banget. Nah, bagi teman-teman yang mau samaan jaketnya kayak Ade Michelle, nanti bakalan aku cantumin ya link pembeliannya di description box. Lanjut di video selanjutnya, ini aku lagi beres-beresin mejanya kakak Panji. Dan aku mau cuci tasnya kakak Panji karena hari ini tuh panas banget ya teman-teman ya hawanya. Kalau di tempat teman-teman gimana nih, panas apa mendung? Dan karena kakak Panji ini sekolahnya udah libur ya teman-teman ya, dari tanggal 16 kemarin tuh udah mulai libur untuk sekolahnya. Dan untuk ngajinya itu udah libur dari awal-awal puasa ya teman-teman. Jadi ini aku mau cuci-cuci tasnya ini karena apa namanya, libur panjang ya. Sebelum aku cuci tasnya, ini aku keluarin dulu semua yang ada di tasnya, kayak buku-buku, kotak pensil kayak gitu ya, aku keluarin semua. Nah teman-teman, di sini ada juga nggak ya yang kalau liburan panjang kayak gini nyuciin tas anaknya ya? Dicuci semua mulai dari tas, sepatu, terus peralatan sekolah lainnya ya, kayak apa namanya, topi, terus kotak-kotak pensil gitu ya. Ini kakak Panji tuh banyak banget ya teman-teman ya, tasnya itu coretan-coretan pensil gitu. Aku tuh sampai heran gitu. Kenapa sih kak gitu ya, aku pernah komplain gitu ya ke kakak Panji ya, kenapa sih ada coretan-coretan apa namanya pensil gitu di tas ya, kenapa sih nggak nyoret-nyoret di buku aja gitu ya. Terus aku sama papanya aku diginiin ya teman-teman ya, namanya juga cowok mah katanya, emang kayak gitu. Emang iya ya kataku ya. Berarti dulu si papa kayak gini juga ya. Dianya ketawa, berarti emang kalau anak cowok emang kayak gini ya, suka nyoret-nyoret di tas gitu ya, di tas, di apa aja gitu yang bisa dicoret-coret tuh sama dia di ini ya. Ini aku cucinya pakai sikat ya teman-teman ya, aku cuci manual seperti ini. Dan nantinya juga bakal aku langsung jemur aja ya, nggak aku keringin pakai mesin karena di luar tuh bener-bener panas banget ya teman-teman ya. Oke, balik lagi di tas yang coret-coretan. Mungkin emang kalau cewek sama cowok itu beda banget ya teman-teman ya. Kalau cewek itu mungkin lebih rapi ya, terus lebih bersih gitu. Oke, kalau cowok itu cepet banget kotornya tasnya ini. Aku biasanya tuh nyucinya tuh sebulan sekali nih aku cuci ya, itu udah apa namanya, banyak coretan-coretan pensil gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya masih coretan-coretan pensil gitu ya teman-teman ya, nggak pakai pena gitu ya, jadi masih gampang cucinya. Aduh, aku nggak tahu lagi antar kalau misalkan dia tuh kalau udah SD gitu ya, terus kalau misalkan pakai pena gitu, tambah banyak lagi coretan-coretan di tasnya itu. Udah ngebayanginnya udah nyampe situ ya, karena insya Allah gitu tahun ini kakak Panji mau masuk SD ya. Doain ya teman-teman, semoga lancar semuanya ya. Oh iya, buat teman-teman yang anaknya tahun ini mau masuk SD, bisa sharing-sharing yuk. Kalian udah persiapan apa aja gitu ya buat persiapan masuk SD nanti. Ya, meskipun masih lama ya, masih beberapa bulan lagi, tapi aku tuh mau nyiapinnya yang kayak dari sekarang-sekarang gitu ya. Aku mau nyicil kayak perlengkapan-perlengkapan gitu, biar pas nanti apa namanya tahun ajaran baru itu nggak terlalu berat gitu ya buat beli ini, buat beli keperluannya kakak Panji. Makanya aku mau cicil gitu ya dari sekarang. Oh iya, aku juga mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau klik video ini, udah mau nonton video ini. Dan buat teman-teman yang udah setia banget sama channel aku, yang udah bolak-balik nonton video aku, terima kasih banyak.
Dan jika kalian tuh ada kritik atau saran buat channel aku, kalian bisa tulis ya di kolom komentar, karena kritik dan saran kalian itu pastinya sangat membantu buat perkembangan channel aku ini. Oke, ini aku udah selesai nyuci tasnya, dan ini keadaan situasi di luar rumah ya teman-teman, bener-bener panas banget. Ini jam 8 aja tuh udah panasnya cetar banget ya teman-teman ya. Dan ini baju adik misal yang baru aku unboxing tadi, ini juga mau langsung aku cuci ya teman-teman ya, biar nanti tuh kalau pas mau dipakai tuh udah enak gitu ya, udah bersih ya. Nah, saran dari aku tuh ya, kalau kita beli baju baru gitu, mau yang online atau offline gitu ya, mau dari brand apapun, dari merek semahal apapun gitu ya, aku saranin kalian tuh cuci dulu ya teman-teman ya sebelum dipakai. Karena apa? Karena kita tuh nggak tahu pas meskipun dilihat tuh bersih ya, terus di apa namanya tuh di tempatnya juga bersih gitu, nggak ada debu, nggak ada apa, tapi kita tuh nggak tahu pas proses produksinya, proses distribusi barangnya gitu ya seperti apa. Karena aku tuh dulu pernah gitu ya teman-teman ya, kerja di garment gitu ya, buat brand ternama, buat diekspor gitu, dan penempatan dari bahan-bahannya sendiri tuh kayak kurang higienis gitu ya. Jadinya sebisa mungkin kalau aku beli baju baru gitu pasti langsung aku cuci gitu ya, nggak langsung aku pakai gitu, pasti aku cuci dulu, aku setrika dulu. Kalau pengalaman teman-teman sendiri gimana nih kalau beli baju baru nih? Nah, abis jemurin baju ini aku lihat kaca rumah tuh udah kotor banget ya teman-teman ya, kotor karena debu, karena di sini tuh panas banget ya teman-teman ya, dan debunya itu kalau kena angin kan berterbangan gitu ya, dan nempel di kaca. Itu cepet banget kaca kotornya tuh, jadi setiap hari tuh harus selalu dibersihin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri biasanya kalau ngebersihin kaca kayak gini berapa hari sekali nih? Kalau aku nggak mesti ya teman-teman, nggak setiap hari sih. Kalau dilihatnya kotor baru aku bersihin. Kalau nggak terlalu kotor ya, ya udah nggak ini ya, nggak harus rutin tiap hari gitu. Dan ini aku juga jemurin handuk-handuk yang habis dipakai buat mandi tadi ya teman-teman ya. Pastinya tuh kalau habis dipakai tuh kan lembab ya, jadi aku jemur di luar. Karena kalau panas kayak gitu mah aku sukanya jemur-jemur teman-teman ya, jemurin apa aja yang di dalam rumah tuh aku jemurin, kayak bantal, boneka gitu aku jemurin ya teman-teman ya. Kayaknya tuh puas gitu ya kalau habis dijemur di terik matahari gitu, kayaknya pokoknya kayaknya tuh puas banget gitu ya kalau jemurin mah. Ada yang sama kayak aku nggak teman-teman, kalau lagi panas kayak gitu hobinya suka jemur-jemur apa aja yang ada di dalam rumah. Ini lanjut aku cuci piring ya teman-teman ya. Meskipun lagi puasa gitu, cucian piring aku banyak ya teman-teman ya, karena kan aku masak ya buat adik Michelle dan kakak Panji. Terus ini habis piring bekas makan mereka ya, dan juga ada gelas-gelas bekas bikin susu, bikin teh ya. Terus juga ini apa namanya, panci-panci yang bekas habis masak gitu ya teman-teman. Ini mau aku cuci semua. Jadi kalau untuk cuci piring itu aku nggak terpatok satu waktu gitu ya teman-teman ya, pagi hari atau sore hari gitu enggak ya. Aku tuh cuci piring kalau misalkan di wastafel tuh ada yang kotor langsung aku cuci ya teman-teman, sebisa mungkin langsung aku cuci, nggak mau nyampe yang bertumpuk-tumpuk gitu ya, nggak mau nyampe yang beranak pinak, karena emang tempatnya tuh kecil ya teman-teman ya. Kalau misalkan banyak cucian kotor tuh apa namanya, nggak ada tempat lagi gitu ya, dan kitanya juga kalau ngelihatnya juga nggak enak banget ya kalau banyak cucian piring kotor gitu ya di dapur. Ini langsung aku bersihin, dan aku mau refill ini apa namanya tuh cairan pembersih kaca gitu ya teman-teman ya. Tadi kan aku sempet buat ini ya, bersihin kaca depan tuh udah habis, dan ini langsung aku isi lagi buat ngebersihin dapur. Nah, untuk tempat pembersih kaca sendiri seperti ini tuh aku pakainya bekas ini ya teman-teman ya, bekas botol parfum ya teman-teman. Aku pokoknya tuh barang yang bisa dipakai gitu ya, yang masih bisa dipakai tuh sebisa mungkin aku manfaatin ya teman-teman ya, nggak aku buang. Ini lanjut aku mau bersihin area dapur. Nah, aku bersihin dinding-dinding dapur dulu, dan juga nanti aku mau bersihin kompor-kompornya. Oh iya, teman-teman sendiri sekarang lagi sibuk ngapain nih pas lagi nonton video aku? Semoga lagi santai ya teman-teman ya, udah nyelesain pekerjaan rumahnya gitu ya, udah enjoy gitu ya.
Dan buat teman-teman yang pekerja gitu ya, kalian tuh hari ini udah pada libur belum? Kalau di sini rata-rata itu tanggal 18 sama 18, 19, 20 gitu ya teman-teman, ya udah pada libur ya. Kalau teman-teman sendiri nih pada tanggal berapa nih pada liburnya? Terus kalian tuh mudik tanggal berapa nih? Kalau aku masih belum ngerti ya teman-teman ya, kayaknya tuh mungkin besok mudiknya. Dan buat kalian yang sekarang ini masih di perjalanan, aku doain semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman ya. Nggak ada halangan suatu apapun, dilancarkan di jalan. Dan buat teman-teman yang bawa mobil sendiri gitu, jika kalian tuh ngantuk gitu, capek gitu ya, mending kalian istirahat dulu ya di rest area. Jangan dipaksain, karena tahu sendiri ya kalau arus mudik seperti ini tuh pasti biasanya tuh padat, terus macet juga ya teman-teman ya. Jadi stamina tuh harus tetap dijaga ya teman-teman ya, nomor satu. Jangan sampai itu di jalan nanti malah ada kenapa-kenapa gitu ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mudik barengan sama anak-anak kecil gitu ya, sama anaknya yang masih kecil gitu, dipersiapin juga ya teman-teman ya keperluan selama di jalan gitu, seperti obat-obatan gitu ya, tuh. Kalau aku sendiri biasanya tuh persiapan buat anak aku, biar nggak mabuk gitu ya teman-teman, aku minumin dia antimu anak ya teman-teman ya. Tuh alhamdulillah biasanya kalau minum itu tuh si kakak Panji tuh nggak mabuk ya teman-teman ya. Terus jangan lupa gitu ya, sediain plastik sama diapers ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti pas di jalan gitu kita ribet nyari diapers, nyari apa gitu ya. Sebaiknya kita tuh siapkan di tas yang emang kita bawa gitu ya, di bangku atau di kursi tempat kita duduk. Terus jangan lupa lagi beberapa hal yang penting ya, kayak makanan, kayak minuman gitu ya, biar anak-anak itu bisa nyemil gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya tips mudik kalau bawa anak ya. Ini ada adik Michelle yang tiba-tiba minta gendong ya teman-teman ya. Tadi tuh dia lagi nonton TV terus minta gendong. Kadang dia emang kayak gitu ya teman-temannya. Kadang lagi main sama teman-temannya gitu ya, terus pulang gitu minta peluk, minta gendong gitu ya. Anaknya tuh melo banget. Tapi kayak gini tuh bikin aku gemes gitu ya sama dia ya, lucu gitu, si anak kok bisa kayak gini gitu ya. Ntar kalau udah dipeluk, udah digendong tuh dia ceria lagi teman-teman, kayak gini nih. Oke, gak terasa ya teman-teman ya, videonya udah mau selesai. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.